Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Waktunya sekarang belajar dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. So, jangan kemana-mana, kita lanjut. Cek di sini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu analisis rasio keuangan. Oke, dengan saya, Diki Jonasa MA. Oke, kita lanjut. Yuk, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di dalam analisis rasio keuangan, kita akan bahas yang pertama yaitu definisi rasio keuangan, yang kedua manfaat dan tujuan dari rasio keuangan itu sendiri, yang ketiga yaitu penggunaan analisis rasio keuangan, yang keempat yaitu jenis-jenis rasio keuangan, yang kelima rumus-rumus rasio keuangan, dan yang terakhir yaitu kita akan bahas tentang contoh kasusnya. Yuk kita lanjut. Dalam analisis rasio keuangan, ada beberapa definisi menurut para tokohnya. Ini menurut James C. Van Horn dikutip dalam Kashmir pada tahun 2008 halaman 104. Definisi rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Adapun menurut tokoh yang lainnya yaitu rasio keuangan merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan baik daftar neraca maupun laba rugi. Artinya apa? Rasio keuangan ini artinya kita akan melihat kondisi perusahaan tersebut dari resume dari laporan laba rugi dan neraca. Kalau neraca dan laba rugi itu ditujukan dalam bentuk angka, tapi rasio keuangan itu nanti dilihat dalam bentuk rasio atau dalam bentuk persentase. Yuk kita lanjut. Nih, adapun manfaat dan tujuan dari rasio keuangan, 9 tujuan melakukan analisis rasio keuangan diantara yang pertama adalah dilakukan apabila seseorang perusahaan ingin melakukan investasi pada saham. Nah, kalau kita mau investasi dalam saham, salah satunya kita akan melihat dari rasio keuangan perusahaan tersebut. Oke. Yang kedua adalah kenapa dibutuhkan analisis keuangan? Dilakukan apabila akan memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Nah, kalau Anda seorang analisis kredit, ini selalu dipakai. Di antaranya dilihat dari rasio-rasio keuangan. Gitu. Nah, yang ketiga adalah kenapa dibutuhkan dalam sebuah analisa keuangan, yaitu untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan atau supplier. Jadi, kelihatan supplier atau perusahaan sehat atau tidak, ya, perusahaan dilihat dari salah satunya adalah rasio keuangan. Kalau mau dilihat angka, sekali lagi kita lihat akan dalam bentuk neraca dan laba rugi. Tapi kalau resume dari semua laporan laba ruginya adalah dalam bentuk rasio keuangan. Selanjutnya, yang keempat adalah dilakukannya analisis laporan keuangan, yaitu untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan, customer ataupun pelanggan. Jadi baik dari suppliernya, baik itu pelanggan, kan ini saling berhubungan, kayak supply and demand. Yang selanjutnya adalah dilakukannya untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. Oke, dari supplier, dari pelanggan, hingga karyawannya. Ini pun kita akan lihat dari seberapa efektif dan efisiennya sebuah perusahaan dalam mengelola karyawannya itu sendiri. Tujuan dari analisis keuangan yang keenam adalah dilakukan untuk menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar suatu industri. Nah, ada kewajiban dalam sebuah perusahaan atau badan, diantaranya itu laporan pajak. Laporan pajak badan akan dilihat dari bentuk laporan keuangannya. Apakah masuk dalam kategori sehatkah atau tidakkah? Ini pun dipakai dan digunakan laporan keuangan ini untuk dalam laporan pajak. Acuannya adalah laporan neraca dan laba rugi. Selanjutnya, dilakukan untuk menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk kepentingan dan evaluasi. Artinya apa? Kita akan melihat perkembangannya
dalam setiap tahun. Perusahaan akan dikatakan maju ketika melihat ada perbandingan di tahun sebelumnya. Dari tahun ke tahun, apakah ada terjadinya kenaikan yang signifikan atau penurunnya yang signifikan. Kalau kenaikan yang signifikan berarti dia akan memperoleh laba terus-menerus. Tapi kalau penurunan signifikan atau terus menurun, artinya perusahaan tersebut mengalami kerugian. Atau fluktuasi, itu naik turun. Nah, naik turun di sini artinya kadang perusahaan untung, kadang rugi, dan dilihat untuk resume dari sebuah laporan keuangan itu dilihat dari rasio keuangan. Selanjutnya yang ke-8, kenapa dibutuhkan rasio keuangan atau analisis keuangan ini dilakukan untuk menentukan tingkat kekuatan pesaing atau kompetitor atau positioning. Ya, kita lihat kalau misalkan ada provider A dengan provider B, dilihat tingkat kesehatannya adalah ya sudah, kita lihat labanya, dia lebih untung mana, A atau yang B. Itu dilihat dari situ. Oh, ketika mengalami keuntungan yang lebih besar, yang B lebih besar ketimbang yang A. Oh, berarti yang B ini dia profitnya lebih besar. Artinya bisa dikatakan sehat juga. Nah, apakah sehatnya? Nanti ada indikator-indikator selanjutnya. Dan yang terakhir adalah manfaat dari tujuan rasio keuangan, yaitu dilakukan untuk menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi perusahaan. Nah, ini kerusakan-kerusakan ini bisa dimitigasi dan kita bisa telaah dari beberapa nanti faktor-faktornya. Contoh, ada beberapa rasio keuangan. Ada rasio solvabilitas, likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas. Dan ini ada beberapa mitigasi yang harus kita cegah dan apa yang harus kita tingkatkan. Yuk kita lanjut. Nih, manfaat secara secara umum adalah dengan menggunakan analisis rasio akan membantu stakeholder dalam hal memberikan dasar dalam meramalkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Ya, kita akan bisa meramal prospek masa depan itu, salah satunya dilihat dari rasio keuangan ini. Yang kedua adalah memberikan petunjuk atau gejala-gejala yang timbul dari informasi yang disajikan. Jelas, gejala-gejala ini muncul dari atau kerugian ini muncul dari faktor mana saja nih? Yuk, salah satunya kita bisa dilihat dari rasio keuangan. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam menginterpretasikan laporan keuangan. Nah, artinya apa memudahkan di sini? Memudahkan di sini kalau kita melihat laporan keuangan, ya itu kalau cukup sederhana, laporan laba rugi dan neraca yang sederhana. Coba kalau yang sudah audited atau yang sudah diaudit gitu oleh akuntan publik, itu laporan keuangan itu bisa nyampe puluhan halaman, dan itu kalau kita buka satu-satu sangat pusing. Tapi kalau disajikan dalam bentuk rasio keuangan, ini sangat mudah sekali. Nah, di sini ada penggunaan analisis rasio keuangan. Analisis rasio pada dasarnya terdiri dari dua macam perbandingan, yaitu dengan membandingkan rasio keuangan dari satu perusahaan tertentu dengan rasio keuangan yang sama dari perusahaan yang lain yang sejenis atau industri, atau rasio industri dalam waktu yang sama. Ya, kita akan melihat nanti rata-rata industri A dengan industri B, itu mana yang lebih ada kenaikan yang signifikan. Yang kedua yaitu membandingkan rasio-rasio waktu tertentu dengan rasio dari waktu-waktu sebelumnya dari perusahaan yang sama. Artinya apa? Kita akan melihat kenaikan atau penurunan dilihat dari tahun sebelumnya. Contoh, tahun sebelumnya saya mendapatkan untung hanya 10 juta. Tahun sekarang saya mendapatkan 25 juta. Berarti ada kenaikan yang signifikan ketika kita akan ini. Nah, disebut ada kenaikan ketika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, di sini ada 4 rasio yang kita akan bahas. Di antaranya ada rasio likuiditas, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, apakah perusahaan tersebut memiliki kewajiban atau angsuran ke pihak ketiga? Nah, ini menggunakan rasio likuiditas. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Artinya apa? Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, solvabilitas sama, kemampuan membayar. Oke.
kemampuan membayar. Kalau likuiditas ini jangka pendek, atau solvabilitas ini jangka panjangnya. Tahu bedanya? Nanti kita akan bahas. Yuk, yang ketiga adalah rasio aktivitas yang menunjukkan tingkat efektivitas dalam penggunaan aktiva atau kekayaan aset perusahaan. Yang keempat, profitabilitas dan rentabilitas. Rasio yang menunjukkan tingkat perolehan keuntungan dibandingkan penjual atau aktiva. Nih, ini rumus likuiditas. Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Yuk kita bahas ke contoh kasus yang ada di Excel. Di sini kita udah belajar nih tentang neraca dan laba rugi yang kita bahas kemarin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rumusnya adalah ada rasio lancar atau kita kenal dengan current ratio. Yang selanjutnya adalah rasio cepat atau bahasa Inggrisnya adalah quick ratio. Yang terakhir adalah rasio kas. Kita lihat rumusnya. Yang pertama adalah rasio lancar. Ada aktiva lancar dibagi utang lancar. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja angkanya. Aktiva lancar adalah jumlah aktiva lancar, dibagi hutang lancar atau jumlah kewajiban atau hutang lancar. Dalam bentuk persentase. Kalikan 100, hasilnya adalah 214. Begitupun ini, aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya berapa? Dibagi hutang lancar, hasilnya adalah 151%. Dan yang terakhir adalah kas ditambah surat berharga. Karena ini laporan keuangan ini middle, sederhana tidak, ya tengah-tengah, tapi in-house atau tidak audited, di sini tidak mencantumkan adalah adanya saham. Sehingga kas di sini adalah cash and bank. Ditambah surat berharga, ada nggak di sini surat berharga? Oh, nggak ada, 0. Ya sudah, 1730 dibagi hutang lancar. Kas dan bank dibagi hutang lancar kalikan 100 atau dalam bentuk persentase, hasilnya 115%. Artinya apa? Artinya di sini harus di atas 150% kalau rasio lancar dengan rasio cepat. Artinya apa? Kalau di sini kita lihat rasio lancar dengan rasio cepat, bagaimana aktiva lancar ini mengembalikan atau adanya kemampuan mengembalikan terhadap kewajibannya. Oh, ini hingga 214%. Oh, berarti apa? Jumlah aktiva lancar ini lebih besar ketimbang kewajibannya. Tapi ini akan menjadi sebuah bumerang kalau ini hasilnya adalah 1.500.000. 1.500.000, hasilnya pas 100. Artinya ini pas, plus, artinya antara aktiva yang dimiliki dengan kewajiban sama, dan ini bisa 50-50 nih. Artinya antara si perusahaan ini dia tidak punya apa-apa, karena ternyata uang yang 1.500.000 ini dengan kewajibannya, berarti uang yang 1.500.000 ini adalah kurang lebih uangnya pihak ketiga. Nah, kalau 3229 ini artinya dia ada persediaan uang atau dalam bentuk aktiva lancar terhadap kewajibannya. Selisihnya adalah yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini seberapa cepat nih pengembaliannya? Ya, ini seberapa cepat? Ini hampir 151%. Artinya bisa lebih dari 100%-nya atau setengahnya dibayarkan dari sini. Ini sudah lunas kewajibannya. Dan yang ini rasio kas di sini terhadap hutang lancar, jelas. Berarti jumlah kasnya saja dengan kewajibannya ini lebih besar di kas dan banknya terhadap lancarnya. Berarti sekali lagi rasio likuiditas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan dalam kewajiban hutang jangka pendek. Yuk sekarang kita lanjut ke
rasio selanjutnya. Rasio selanjutnya kita akan bahas tentang solvabilitas. Tadi mengenai tentang kewajiban hutang jangka panjang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini rumus-rumusnya sudah ada. Artinya rasio hutang terhadap ekuitas atau saham. Oke. Rumusnya adalah total hutang dagang ya. Di sini dibagi ekuitas atau modal. Ini ekuitas atau modal. Ya sudah, tinggal dimasukkan rumusnya. Oke, hutang dagang dibagi modal dikalikan 100. Jangan 100%, tapi dikalikan 100. Gitu. Kalau ini kan rumusnya. Kalau di kalkulator teman-teman cukup dikalikan 100. Kalau mau dalam bentuk persentase. Tapi karena ini rumus, ya sudah, kita akan kalikan ini persentase. Tapi tolong di dalam kalkulator ini jangan memasukkan angka persentase. Kalau kita memasukkan persentase di sini, maka hasilnya adalah koma. Karena yang ingin kita tanyakan di sini adalah persentase, jadi kalau di dalam hitungan ini, di dalam hitungan kalkulator manual, jangan dituliskan persentasenya, tapi cukup dikalikan 100 saja. Artinya ini dalam bentuk persentase 191%. Untuk kita ini kan bulatkan 191%. Nah, selanjutnya ada total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Hasilnya adalah 7%. Nah, time interest earned ratio dengan rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikalikan 100. Hasilnya adalah 118% atau dibulatkan dengan 189. Teman-teman pahami sekali lagi, kalau di dalam pembulatan ini, ya, di dalam pembulatan ini 188 ini, kalau angka itu di atas 5, itu pembulatannya naik ke atas di sini. Jadi kalau ini dibulatkan menjadi 189%. Nah, dari ini semua teman-teman bisa lihat rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai utang dan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Artinya apa? Artinya yang membedakan antara solvabilitas dengan likuiditas, kalau likuiditas seberapa besar tadi persentase untuk mengembalikan rata-rata persentasenya berapa persen untuk mengembalikan terhadap kewajibannya. Kalau solvabilitas pun sama. Ini terhadap total hutangnya, hutang dengan modal nih. Kalau ini kita berbicara tentang di pasifanya. Antara hutang ini antara kewajiban dengan modal ini kira-kira pengembaliannya berapa banyak kalau kita tidak mempunyai di dalam sisi aktiva. Jadi kita bicara di dana rasanya. Asumsikan ini tidak ada angkanya, tapi kita hanya pengen ngukur di sini kira-kira nih, kalau hanya membalikan modal kira-kira lunas apa enggak terhadap menutupi kewajiban ini. Sehingga lihat di sini, total hutang terhadap modal, hutang dengan berapa? 526. Modal berapa? 276. Oh, berarti tidak nutup nih modalnya untuk terhadap hutang dagang, sehingga dia hampir 109%. Artinya 100%. Berarti untuk mencapai 100 ini dikalikan 191% baru untuk menutup hutang dagang saja. Selanjutnya hutang terhadap aktiva, ini pun sama. Hutang terhadap aktiva kita hitung kira-kira berapa persen? Oh, 7% dari ini ke sini nilainya. Yang selanjutnya yaitu time interest earned ratio, yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga. Oh, berarti ini hampir 188% di sini terhadap kewajibannya. Dari rasio solvabilitas kita sudah selesai. Kita lanjut ke rasio selanjutnya. Dan yang terakhir adalah tentang rasio aktivitas. Nah, dari rasio aktivitas ini kita akan lihat nih. Kita akan lihat
perputaran aktiva. Oke, ini bicara kita aktiva tetap dan aktiva lancar. Seberapa cepat perputarannya? Ini pun dalam bentuk persentase semua. Bukan. Ini bukan persentase, tapi ini perputarannya kira-kira berapa banyak nih percepatannya antara penjualan dengan total aktiva. Kira-kira antara penjualan 16 dengan ini kira-kira berapa cepat nih untuk mengembalikan ini? Oh, ternyata ini hanya 0,2%. Oke. Begitupun perputaran modal. Perputaran modal ini berapa lama di perputaran modalnya? Oh ya udah, ini kurang lebih sekitar 6%. 6% dalam perputaran modal ini. 6% ini artinya apa? 6 di sini adalah pada saat terjadi pelambatan perputaran modal kerja ini terhadap penjualan sangat lambat. Bayangkan 275 ini 1650, sehingga kalau 275 ini kalikan 6 saja itu baru berarti hampir 6 kali lipatnya. 6 kali lipatnya dari modal. Oke. Selanjutnya ini ada perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Nah, penjualan dibagi aktiva tetap artinya apa? Penjualan di sini, penjualan di sini terhadap aktiva tetap ini, nilai perolehan dari aktiva tetap ini berapa lama perputarannya? Oh, ternyata perputarannya kurang lebih 0,41. Artinya apa? Bayangkan dari penjualan ini dengan ini itu 4 kali lipatnya. Kalau kita presentasikan di sini, ini ini 0,4%, baru 0,4%-nya dari penjualan terhadap nilai perolehan ini, atau 4 kali lipat dari ini baru kita bisa menutupi aktiva tetap ini. Baru aktiva tetapnya, belum ke aktiva lancarnya. Oke. Di sini ada perputaran persediaan, rata-rata di angka 0,84. Artinya apa? 0,84 ini berarti hampir 8% perputarannya, atau kurang lebih sekitar 8 hari perputarannya terhadap apa? Perputaran barangnya gitu. Selanjutnya ada rata-rata umur piutang. Oh, ini umur piutang ini berarti kurang lebih 118,79. Kalau dibulatkan ini 119. Jadi piutang dibagi penjualan dikali 365. Oke, ini rumusnya teman-teman. Jadi piutang, oke, saya geserkan dulu biar teman-teman nggak pusing. Nah, itu oke. Jadi teman-teman, perputaran piutang ini saya simpan di sini. Piutang dibagi penjualan dikali 365. Artinya piutang ini baru terbayarkan ketika setelah 119 hari kemudian. 119 hari kemudian baru piutang ini terbayar semuanya. Berarti sangat besar ini piutangnya. Rata-rata piutangnya kurang sehat karena kita harus menunggu 119 hari. 119 hari ini kurang lebih hampir setengah tahun, kurang lebih ininya setengah tahun kurang. Nah, begitupun perputaran piutang rata-rata di angka 307 hari, ini hampir 1 tahun. Rata-rata piutangnya jualan terhadap rata-rata piutang ini hampir setengah tahun. Kalau ini piutang terhadap penjualan dikalikan, kita pengen tahu berapa harinya, ini kurang lebih 119 hari. Kalau ini persentasenya, oh berarti penjualan dengan piutang itu lebih besar piutangnya
ketimbang penjualannya. Piutang terhadap penjualan itu kurang lebih sekitar 300%. Oke, atau 3 kali lipat dari piutang ini. Nah, ini tentang rasio aktivitas. Jadi di sini adalah mengukur perputaran seluruh dari mulai modal kerja, seluruh penjualan dari aktiva tetap atau total aktiva dari perputaran ini. Berapa lama nih perputarannya atau berapa persen nih? 22%. Nah, kalau ini kita presentasikan, ini berarti setara dengan 22%. Oke. Ini kurang lebih setara dengan 6%. Ini setara 41%. Ini setara 84%. Ini rata-rata perputaran 119 hari. Dan ini setara 307%. Oke, kita lihat di sini persentasenya. Nah, 307%. Oh iya, betul. Ini kurang lebih berarti 600%. Berarti perputaran modalnya 600%. 600%. Oke, maaf ya, ini kalau saya lihat di sini ya. 600% modalnya 275 terhadap penjualan. Wah, dari modalnya ini oke, terhadap penjualan itu hampir 600% atau 600%. Ya 6 kali lipatnya dari modal itu kurang lebih kayak gini. Oke. Ini kita bicara rasio aktivitas. Yang terakhir adalah kita bicara tentang rasio profitabilitas. Oke. Nah, di dalam rasio profitabilitas ini, teman-teman, oke, bukakan dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke laba rugi. Profitabilitas ini berkaitan tentang keuntungan. Oke. Rasio margin laba kotor. Laba kotor di sini artinya apa? Artinya kita akan menghitung kira-kira laba kotornya berapa persen sih? Gitu. Kita ingin hitungkan laba kotor dari perhitungan ini berapa persen. Nah, laba kotor itu adalah yang ini. Oke. Dibagi penjualan. Penjualannya ini. Kira-kira berapa persen? Ya, itu 51%. Oke. Ini adalah 51% ya. Nah, kurang lebih. Berarti tadi kan sesuai pertanyaan. HPP-nya berapa? Oh, kita lihat di contoh kasus. HPP-nya adalah 49%. Oke. 49% yang saya garis merah. Oke. Berarti kalau di sini ini adalah 49%. Miss dong, berarti ini adalah penjualannya adalah 100%. Ini hukumnya. Jadi 51% ini adalah margin laba kotor. Nah, ini nih rumusnya 51%. Gitu. Kalau kita sudah tahu HPP-nya tadi 49%, kita akan tahu di sininya pasti laba kotornya adalah 51%. Nah, ini rumusnya. Clear? Paham? Oke. Lanjut. Sekarang kita lanjut ke margin laba bersih. Margin laba bersih ini kira-kira laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Berapa persen sih? Oh, cuma 5%. Laba bersih setelah pajak apa? Laba bersih setelah pajak. Ini. Atau earning after tax. Dibagi penjualan. Oke. Ini dibagi penjualan. 5%. Wow, 5% di sini ternyata dari HPP tadi atau laba kotor 51%,
kebagian kita bersihnya ternyata cuma 5%. Jadi 76 juta ini hanya 5% ternyata kebagian terbesar di dalam biaya-biayanya yang dikeluarkan. Selanjutnya, rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Kita kenal dengan ROA. Rumusnya adalah laba bersih dibagi total aktiva. Laba bersih dibagi total aktiva. Total aktivanya berapa? Oke, 7668. Artinya apa? Oh, 1%. 1%-nya apa? Ini itu 1% dari total aktiva. Kecil sekali ya. Oke. Lanjut, ini adalah ROE, rasio pengembalian ekuitas. Berarti laba ini untuk mengembalikan ke aset yang tadi itu 1%. Kalau yang ini, ROA. Nah, ini kita kembalikannya, ini ROE. Nah, kita akan ngitung laba bersih ini yang kita dapatkan, oke, dibagi ekuitas pemegang saham atau modal. Rumusnya adalah, oke, laba bersihnya ini 76148 dibagi ekuitas pemegang atau modal. Modalnya berapa? Modalnya adalah ini. Oke. Oh, berarti 28% untuk mengembalikan modal dari yang ini. Oke. Selanjutnya, ada rasio pengembalian penjualan. Laba rumusnya adalah laba sebelum bunga dan pajak. Oke, laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax dibagi penjualan. Hasilnya adalah 10%. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Selanjutnya, pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. Ini baru, ini lengkap sekali saya jelaskan rasio-rasionya. Nah, ini tinggal dimasukkan angkanya. Laba sebelum bunga dan pajak adalah ini. Kita masukkan di sini. Laba sebelum bunga dan pajak, oke, dibagi apa ini? Modal. 60%. Oh, berarti laba sebelum bunga dan pajak ini 166 terhadap modalnya 275, 16 per 275, berarti 66% rasionya. Nah, dari rasio-rasio ini menunjukkan, oh, saya ingin tahu ternyata PT ABC ini mendapatkan laba bersihnya berapa sih? Oh, ternyata PT ABC pada tahun 2018 hanya mendapatkan 5%. Oke, dari laba kotornya 51%. Oh, hanya 5%. Kecil ternyata kebagiannya PT ABC tersebut. Oke, terus kira-kira untuk mengembalikan asetnya yang dia miliki berapa persen? Oh, 1%. Artinya tanpa melihat laporan keuangan pun, hanya melihat rasio-rasio ini, kita akan tahu kondisi perusahaan itu yang sebenarnya sehat apa tidak. Layak nggak kalau untuk pengembaliannya 1%? Atau untung banget gak ini penjualannya kalau setiap tahunnya mendapatkan 5%? Atau rata-rata 10% atau 15%? Nah, kita akan lihat hanya cukup dari rasio-rasio ini saja, kita akan tahu kondisi perusahaan yang sebenarnya. Oke, tadi rasio likuiditasnya, apakah likuid apa tidak, solvabilitasnya, dia mempunyai terhadap kemampuan membayar hutangnya seperti apa, yang tadi dijelaskan. Oke, semoga bermanfaat. Ini adalah rasio-rasio tentang keuangan. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Tetap semangat, stay healthy, dan jangan lupa like and subscribe video ini. Dan saya cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.